Apa keputusan kalian? Berikan aku alasan agar aku tidak membinasakan kalian. Fang Yuan bertanya sembari menyeringai jahat menatap Wei Ho. Alasan? Sahut Wei Ho ketakutan dan tiba-tiba ribuan niat pedang melayang di atasnya dan anggota faksi iblis. Fang Yuan tidak langsung membunuh mereka seperti yang ia lakukan pada Jenderal Wu Biao karena saat ia menjadikan Wan Yunsen dan anggota faksi iblis lainnya menjadi budaknya, ia mengintip sedikit masa lalu mereka. Ternyata mereka kebanyakan adalah korban ketamakan klan-klan besar atau orang baik yang tersakiti dan Gu Bei memberikan mereka kesempatan melakukan balas dendam dengan bergabung dengan faksi iblis. Kami akan meninggalkan wilayah barat, leluhur agung. Seru Wei Ho, cuma itu alasan yang terlintas di benaknya. Fang Yuan mengerutkan keningnya pertanda ia tidak puas mendengar jawaban dari Wei Ho. Ribuan niat pedang yang melayang di atas mereka tiba-tiba bergerak. Wei Ho dan anggota faksi iblis ketakutan. Wan Yunsen tiba-tiba bersujud di depan Fang Yuan dan berkata, "Tolong ampuni mereka leluhur agung. Jadikan saja mereka sebagai budak. Karena wilayah barat ini sangat luas kita perlu memiliki kultivator yang banyak untuk menaklukkannya." Wan Yunsen berharap dengan usulannya itu Fang Yuan dapat merubah pikirannya untuk melenyapkan sahabatnya, Wei Ho. Wan Yunsen mengirim suara melalui telepati pada Wei Ho agar segera berkata mau menjadi budak dari Fang Yuan. Wei Ho akhirnya tahu apa yang terjadi pada Wan Yunsen, ternyata ia telah menjadi budak dari Rana Absolute God ini. Dia menarik napas dalam-dalam kemudian berkata, "Aku Wei Ho, komandan faksi iblis kota Hua memohon ampunan pada leluhur agung dan bersedia menjadi budak." "Kami juga bersedia menjadi budak, leluhur agung." Seru 500 anggota faksi iblis yang selamat dari serangan hujan niat pedang Fang Yuan saat pertama kali ia muncul. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis karena inilah jawaban yang ia tunggu-tunggu. Ucapan Wan Yunsen memang benar sekali. Bila Sekte Huayan ingin menguasai atau membebaskan wilayah barat dari cengkraman faksi iblis maka diperlukan pasukan besar kecuali dirinya juga turun tangan dalam penaklukan tersebut. Fang Yuan menjentikkan jari tangannya dan sinar merah melesat ke kening Wei Ho dan anggota faksi iblis. Itu adalah teknik cuci otaknya versi sempurna, di mana tak perlu kontak mata untuk menggunakan teknik cuci otak tersebut. Wei Ho terkejut karena merasa jantungnya dibelenggu oleh kekuatan yang sangat misterius, sehingga ia langsung mengutuk Fang Yuan. Namun, tiba-tiba ia merasakan jantungnya seperti disayat-sayat. Jangan pernah berpikiran untuk kabur atau mengutuk leluhur agung, saudara Ho. Kita sekarang telah menjadi budak yang tak bisa menolak perintahnya. Seru Wan Yunsen pada Wei Ho. Anggota faksi iblis lainnya yang juga merasa jantung mereka disayat-sayat segera mengikuti seruan Wan Yunsen. Dan benar saja, rasa sakit itu langsung menghilang, sehingga mereka sangat senang karena rasa sakit yang mereka rasakan tadi membuat mereka berpikir lebih baik mati daripada hidup saking sakitnya. Fang Yuan menaruh kedua tangannya ke belakang dan berjalan ke arah kota Hua. "Karena sudah ribuan tahun aku tidur panjang, maka aku akan menemani kalian dalam penaklukan beberapa kota. Aku juga sedikit lapar. Dulu di dekat rumah bordil di kota depan sana ada penjual gorengan yang sangat enak. Apa keturunannya berjualan gorengan juga tidak, ya?" Padahal ia sebenarnya tak tahu apakah ada kota di dekat mereka saat ini. Wei Ho berpikir sejenak dan berkata,
Mungkinkah yang dikatakan oleh leluhur adalah restoran, nikmatnya tak habis-habis yang menyajikan daging siluman itu? Karena hanya itu penjual makanan yang berdiri di dekat rumah bordil dan restoran itu sudah berdiri sejak lama. Fang Yuan tak menyangka bualannya ditanggapi dengan serius oleh Wei Hou, padahal kultivator itu tidak pernah merasakan lapar karena energi spiritual mereka yang akan menggantikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Oh, ternyata bajingan tua itu memiliki keturunan yang hebat. Padahal leluhur mereka cuma penjual gorengan saja, kini keturunannya berhasil membangun restoran mewah. Hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh, tetapi ia langsung mengerutkan keningnya karena raut wajah para budak-budaknya masih tetap tegang. Ketawalah sebelum tertawa itu dilarang. Candanya. Wan Yunsen, Wei Hou dan ratusan mantan anggota faksi iblis lainnya pun tertawa terkekeh-kekeh walaupun sebenarnya mereka terpaksa tertawa. Episode sebelumnya, terpaksa melakukannya. Episode berikutnya, Kota Hua. Kota Hua. Li Fei, Li Qianjun, Li Meng dan murid-murid Sekte Bulan Abadi akhirnya mencapai wilayah perbatasan tengah. Akhirnya kita berhasil menyelamatkan diri. Tetapi bagaimana nasib Bibi Xiao Xie, ya? Li Meng teringat dengan Xiao Xie, apalagi ekspresi wajah Xiao Xie tampak sedih saat mereka meninggalkannya di sana. Jangan terlalu dipikirkan, kita sudah membuat keputusan tepat. Kalau kita membawanya maka dia akan memperlambat gerak kita sehingga kita pun akan ikut ditangkap oleh para siluman kera itu. Sahut Li Fei yang dari awal sebenarnya tak setuju Xiao Xie ikut bersama mereka ke Sekte Huayan tersebut. Sekarang kita akan menemui faksi keadilan terdekat untuk mengirim pesan ke Sekte bahwa fenomena aneh yang dirasakan oleh sesepuh itu ternyata adalah munculnya leluhur pertama Sekte Huayan. Katanya lagi. Namun, sayang sekali Jenderal Faksi Iblis malah menyerang mereka, padahal bila diberikan kesempatan beberapa tahun maka Sekte Huayan akan bangkit seperti masa jaya mereka dulu. Kata Li Qianjun sembari menghela napas panjang dan menatap ke arah wilayah barat. Setengah batang dupa kemudian murid-murid elit Sekte Bulan Abadi tersebut memasuki kota kecil dan mereka terkejut mendengar rumor kalau kota Hua yang merupakan kota terdekat dengan perbatasan wilayah tengah telah diambil alih oleh Sekte Huayan, dan yang lebih mengejutkan adalah yang merebut kota itu adalah kultivator faksi iblis yang berbelok mendukung faksi keadilan. Apakah leluhur pertama Sekte Huayan terlibat dalam penaklukan kota Hua itu? Tiba-tiba Li Fei menyela perbincangan penduduk tersebut. Penduduk itu ketakutan melihat ekspresi wajah Li Fei yang tampak mengintimidasi mereka. Kami tak mendengar orang yang Tuan Muda katakan itu. Sahut salah satu penduduk. Apakah dia sudah melenyapkan para siluman kera itu? Sepertinya kita harus segera kembali ke sekte. Aku takut Bibi Xiao Xie akan mengadukan tentang kita yang sengaja meninggalkannya di sana sehingga leluhur pertama itu akan menghukum kita. Seru Li Meng langsung ketakutan. Li Fei mengepal tangannya dan setuju dengan ucapan Li Meng. Bila leluhur pertama itu sanggup mengalahkan Jenderal Faksi Iblis Serana Absolute God bersama ribuan bawahannya, maka kekuatan leluhur pertama itu jelas lebih kuat dari sesepuh Sekte Bulan Abadi. Kita tidak perlu berhenti di sini lagi, ayo kembali secepat mungkin. Sahut Li Fei dan berpikir dalam hatinya akan segera mengundurkan diri dari murid elit Sekte Bulan Abadi.
kemudian ia akan kembali ke klan Li dan menjalani kultivasi tertutup hingga dirinya mencapai ranah Absolute God. Di kota Hua, Wei Ho dengan senyum cerah mempersilahkan Fang Yuan duduk di kursi pemimpin kota. Setelah kota Hua ditaklukkan oleh faksi iblis, klan yang memerintah kota itu selama ribuan tahun telah mengungsi ke wilayah tengah dan sisa-sisa kultivator mereka bergabung dengan faksi keadilan. Fang Yuan mengibaskan jubah berwarna emasnya sebelum duduk di kursi panas tersebut dan menatap para kultivator dengan basis kultivasi tinggi dari mantan anggota faksi iblis yang bertekuk lutut di hadapannya. Kalian tidak perlu bersikap formal begitu, seru Fang Yuan tersenyum tipis. Pertama kalian carilah seorang sarjana yang terkenal berbudi baik untuk menjadi pemimpin kota Hua ini. Dia juga wajib mengakui berada di bawah naungan sekte Huayan. Setelah kalian berhasil mengangkat pemimpin kota yang baru, tinggalkan satu ranah Sein sebagai pengawal pribadinya. Wei Ho menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Baik leluhur agung." Dia langsung menghilang dari ruangan itu. "Kau..." Fang Yuan menunjuk ke arah pria tua yang berpakaian serba putih yang sering dikenakan para sesepuh faksi keadilan. Aku leluhur agung." Pria tua itu menunjuk dirinya sendiri. "Ya, siapa lagi?" sahut Fang Yuan menyeringai jahat sehingga pria tua itu langsung berkeringat dingin. "Tuntun aku menuju restoran yang dikatakan oleh Wei Ho itu." Pria tua itu bernapas lega, padahal ia mengira akan dimarahi oleh Fang Yuan. "Baiklah senior, Wei Su tua ini akan menuntun leluhur agung ke sana," sahutnya tersenyum cerah sembari menangkupkan tinju, dan ini juga akan menjadi kesempatannya mendekatkan diri pada Fang Yuan sehingga ia mungkin akan diberikan jabatan tinggi di masa depan. Di tempat lain yang tak jauh dari kediaman pemimpin kota, Wei Ho kebingungan mencari keberadaan sarjana yang tetap tinggal di kota Hua karena kebanyakan yang tetap tinggal di sini adalah penduduk miskin yang tidak memiliki harta bila ikut mengungsi ke wilayah tengah. Kenapa Komandan Wei Ho tampak kebingungan? Tiba-tiba suara wanita yang familiar membuyarkan lamunan Wei Ho. "Saudari Wan Yue. Aku sedang kebingungan karena tiba-tiba leluhur agung menyuruhku mencari sarjana yang berperilaku baik untuk dijadikan sebagai pemimpin kota Hua yang baru," sahut Wei Ho tersenyum masam. Bila dia tak dapat menemukan sarjana hingga matahari terbenam, maka entah hukuman apa yang akan ia terima nantinya. Memikirkannya saja telah membuatnya merinding dan teringat dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Fang Yuan tadi. Wan Yue berpikir sejenak, tiba-tiba kultivator ranah Tianzun itu tersenyum hangat dan Wei Ho tahu dia telah menemukan solusinya. "Jangan hanya tersenyum saja saudari Yue. Cepat katakan," desak Wei Ho mengguncang-guncang pundak Wan Yue. "Bukankah di penjara kota ada sarjana yang dikurung oleh klan Donfang karena sarjana itu selalu membela penduduk miskin dan menulis pesan pada sekte besar bahwa klan Donfang memungut upeti pada penduduk miskin padahal semua sekte-sekte dan klan besar telah sepakat bahwa penduduk miskin dibebaskan dari pungutan upeti," sahut Wan Yue. Sudut bibir Wei Ho memancarkan senyuman lebar karena orang yang dikatakan oleh Wan Yue adalah kriteria yang diinginkan oleh leluhur agung. "Terima kasih saudari Yue. Aku harus segera bertemu Don Fang Jian sekarang juga." Wei Ho menghilang dari pandangan Wan Yue. "Sial. Seharusnya berikan aku hadiah dong."
Gerutunya sembari melipat kedua tangannya menopang dadanya yang langsung bergetar dan membuat lelaki tua penjual pisang di dekatnya mimisan. Tetap satu chapter dulu ya, Babang tampan masih kurang sehat padahal sudah pesan pil penyembuhan pada alkemis Fang Yuan. Namun, katanya ekspedisi antar galaksi terjebak macet di Jupiter. Episode sebelumnya. Apa keputusan kalian? Episode berikutnya. Don Fang Jian. Don Fang Jian. Komandan Wei Ho. Dua kultivator ranah alam utusan dewa langsung menangkupkan tinju menyapa Wei Ho yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun, sebelum mereka selesai menyapanya, Wei Ho langsung melesat masuk ke dalam penjara. Ada apa dengan Komandan Ho? Iya. Kenapa dia terlihat bahagia? Apakah ada harta karun langka ada di dalam penjara? Salah satu kultivator itu berspekulasi. Benar juga, apa kita menyusul Komandan Ho ke dalam? Hahaha. Mungkin beliau bermurah hati membagikan kita sedikit harta itu. Tapi siapa yang akan menjaga pintu masuk penjara ini? Benar juga, iya. Bukannya hadiah yang akan kita dapatkan, justru komandan akan memotong kepala kita. Mereka akhirnya mengurungkan niatnya menyusul Wei Ho walaupun penasaran apa sebenarnya yang dicari oleh Wei Ho di dalam penjara. Don Fang Jian kebingungan kenapa sosok kuat dari faksi iblis mendatanginya, padahal selama ini tak ada yang peduli dengannya bahkan saat klan Don Fang kabur dari kota Hua, mereka meninggalkannya di sini dan hanya membawa kriminal dari klan Don Fang lainnya saja. Sudut bibir Wei Ho memancarkan seringai tipis yang membuat Don Fang Jian berkeringat dingin dan berpikir nyawanya akan direnggut olehnya karena faksi iblis terkenal akan kebrutalan mereka terhadap musuh-musuh yang berani menentang faksi iblis. Wei Ho menjentikkan jari tangannya dan niat pedang melesat ke arah Don Fang Jian yang langsung menutup kedua matanya. Don Fang Jian menghela napas panjang. Ternyata keadilan yang kuagung-agungkan selama ini tak pernah terwujud. Namun, rantai yang mengikat tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh niat pedang Wei Ho itu sehingga dia kebingungan. Wei Ho menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Selamat Tuan Don Fang Jian. Keadilan yang Anda impikan akan segera terwujud karena Sekte Huayan telah menunjuk Anda sebagai pemimpin kota Hua yang baru." Don Fang Jian bertambah bingung dan menamparkan wajahnya sendiri apakah ia sedang berhalusinasi menjelang kematiannya. Apa yang Tuan Don Fang Jian lakukan? Ganti pakaian Tuan dengan ini. Seru Wei Ho menyerahkan satu set pakaiannya sendiri. Tuan Don Fang tidak boleh terlihat mengenaskan bila berpakaian compang camping seperti itu di hadapan leluhur agung Sekte Huayan nantinya. Kalau Tuan Don Fang Jian seperti itu aku takut diriku nanti malah diremukkan olehnya. Katanya lagi sembari membayangkan seringai menakutkan Fang Yuan. Tunggu. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Sahut Don Fang Jian curiga anggota faksi iblis ini sedang mempermainkannya sebelum dirinya dieksekusi mati. Wei Ho sudah menduga Don Fang Jian akan kebingungan. Cepatlah kenakan pakaian itu dan ikuti aku ke kediaman pemimpin kota. Desaknya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nanti di sana aku akan menjelaskan semua yang ingin Tuan Don Fang Jian ketahui. Katanya lagi. Wei Su tua menuntun Fang Yuan ke restoran nikmatnya tak habis-habis yang berdiri di sebelah rumah bordil yang terlihat sangat mewah. Siapa sekarang yang mengelola rumah bordil itu?
Tanya Fang Yuan sembari melangkahkan kaki memasuki restoran. Aku tidak tahu leluhur agung, karena saat kami memasuki kota Hua ini Jenderal Wu Biao langsung menyerukan pada kami agar tidak mengusik rumah bordil itu dan dia juga sering keluar masuk ke sana, mungkin mereka telah menyuapnya. Sahut Wei Sutua berspekulasi. Aneh. Seharusnya faksi iblis merebut rumah bordil, rubah malam, itu karena itu akan menjadi pendulang uang untuk mereka. Fang Yuan keheranan dan tergiur memasuki tempat tersebut. Silahkan duduk leluhur agung. Seru Wei Sutua setelah mengusir 4 pria dan 1 wanita berpakaian layaknya pendekar. Fang Yuan langsung duduk walaupun ia merasa kelakuan Wei Sutua itu sangat arogan, tetapi saat ini restoran sedang dipenuhi oleh pengunjung dan bila ia berperilaku layaknya tokoh utama yang baik hati seperti dalam cerita dongeng maka ia tidak akan makan-makan. Keenam pendekar itu langsung meninggalkan restoran dengan niat membunuh merembes dari tubuh mereka. Namun, mereka tidak berani menyerang Wei Sutua karena jubah yang ia kenakan masih berlambang faksi iblis makanya mereka tidak ingin berkonflik dengannya walaupun sangat kesal sekali dengan ulahnya tersebut. Episode sebelumnya, Kota Hua. Episode berikutnya, Rumah Bordil Rubah Malam. Yuan. Rumah Bordil Rubah Malam. Setelah selesai makan di restoran nikmatnya tak habis-habis, Fang Yuan dan Wei Sutua langsung memasuki rumah bordil rubah malam. Fang Yuan penasaran kenapa faksi iblis tidak mengambil alih sumber uang yang tak ada habis-habisnya itu. Ia juga merasa ada yang aneh dengan tempat ini, entah kenapa ada aura yang membuat tubuhnya ingin bergerak ke sana. Wei Sutua juga mengatakan kalau laki-laki di kota Hua selalu menyisihkan uang mereka agar bisa memasuki rumah bordil rubah malam agar bisa bersenang-senang dengan wanita penghibur di sana yang terkenal sangat cantik-cantik. 2 pria Rana Immortal yang berjaga di pintu masuk rumah bordil langsung menghadang langkah Fang Yuan dan Wei Sutua. Rumah bordil ini sedang tutup dan kembalilah nanti malam saja. Kata Rana Immortal itu padahal rumah bordil rubah malam seharusnya tak pernah tutup. Namun, suara pemilik rumah bordil rubah malam tiba-tiba menggema di benak mereka yang mengatakan agar melarang Fang Yuan dan Wei Sutua masuk. Walaupun mereka tidak tahu apa alasannya, mereka langsung menghadang Fang Yuan tanpa rasa takut sama sekali, meskipun sudah jelas sosok tampan di hadapan mereka adalah Rana Absolute God yang merupakan entitas terkuat di dunia. Siapa yang peduli dengan satu Rana Absolute God ini? Toh pemilik rumah bordil bahkan tidak takut dengan faksi iblis dan faksi keadilan dan mereka yakin pemilik rumah bordil sebenarnya juga kultivator kuat makanya berani menolak kedatangan Fang Yuan dan Wei Sutua. Kenapa kalian tetap berdiri di sana? Cepat pergi. Rana Immortal itu berkata sinis, sehingga Wei Sutua bingung tak biasanya rumah bordil rubah malam mengusir pengunjung yang datang dengan baik-baik kecuali pengunjung tersebut membuat keributan. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis. Menarik sekali, aku tak menyangka ada siluman rubah Rana Absolute God di sini pantas saja banyak pria yang tergoda mendatangi tempat terkutuk ini. Kedua Rana Immortal itu terkejut mendengarnya. Hei, jangan kurang ajar, ya. Nona kami bukan siluman rubah. Dia itu manusia, jangan sembarang menuduh. Bentak Rana Immortal itu sembari mengarahkan ujung tombaknya ke arah wajah Fang Yuan. Beraninya kau mengarahkan tombakmu ke wajah leluhur agung.
Wei Sutua marah dan segera menghunus pedangnya. Namun, Fang Yuan mengangkat tangannya agar Wei Sutua tak perlu turun tangan mengatasi kedua ranah immortal itu. Fang Yuan meraih bilah tombak itu dan kobaran api tiba-tiba muncul di telapak tangannya, kemudian tombak itu berubah menjadi debu. Raut wajah kedua ranah immortal itu menjadi pucat dan mereka berharap pemilik rumah bordil segera menolong mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tak kunjung datang. Sosok tampan di hadapan mereka telah melangkah masuk ke dalam rumah bordil dengan mengabaikan mereka. Wei Sutua bergegas mengikuti Fang Yuan dan ia menatap kedua ranah immortal itu sembari menyeringai jahat, seolah-olah mengatakan, "Kalian beruntung hari ini leluhur agung sedang memiliki suasana hati yang baik, camkan itu." Kedua ranah immortal itu bertambah takut dan tiba-tiba langsung berpelukan karena Wei Sutua menghentakkan kakinya, mereka mengira dia akan menyerang mereka. Gadis-gadis yang sangat cantik. Pantas saja semua pria rela menyisihkan uang agar bisa bersenang-senang dengan mereka. Kata Fang Yuan tersenyum ke arah gadis-gadis penghibur rumah bordil rubah malam tersebut. Namun, tak ada satupun dari mereka yang menyambut Fang Yuan, mereka hanya menatap tajam ke arahnya, sehingga Wei Sutua keheranan, karena biasanya mereka akan mengerumuni para pelanggan yang datang dan menggoda mereka agar memilih salah satu dari mereka untuk menemani pelanggan tersebut. Sudut bibir Fang Yuan masih memancarkan seringai tipis dan berkata, "Hei, kenapa rubah-rubah ini tidak menggoyangkan ekor mereka? Apakah aku terlihat seperti pemangsa yang ganas, Wei Sutua?" Wei Sutua tahu Fang Yuan sedang menggoda para wanita penghibur ini, tetapi ia masih tidak mengerti Fang Yuan juga mengatakan kalau mereka juga siluman rubah, padahal jelas-jelas mereka terlihat seperti manusia dan tidak memiliki aura siluman. Mereka mungkin terlalu terpesona dengan ketampanan leluhur agung yang tidak memudar walaupun telah berlalu 1000 tahun lamanya. Wei Sutua memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Fang Yuan yang terlihat sangat senang dengan pujiannya. Fang Yuan mengelus dagunya dan berkata, "Kalau begitu ambil ini." "Hah?" Wei Sutua terkejut, tiba-tiba botol kecil melesat ke arahnya dan ia langsung menangkapnya. Ini adalah pil immortal. Dia terkejut bercampur senang, karena dengan menyerap pil immortal ini maka ia kemungkinan besar akan mengatasi hambatan pada kultivasinya. "Nenek rubah. Kau belum mau menunjukkan batang hidungmu," ejek Fang Yuan sembari melepaskan niat membunuh yang membuat semua yang ada di rumah bordil itu bertekuk lutut. "Apa aku hancurkan dulu tempat ini agar kau keluar?" ancam Fang Yuan. Tiba-tiba Fang Yuan dan Wei Sutua berada di tempat aneh, di sekelilingnya mereka hanya ada hamparan pohon-pohon bambu. Episode sebelumnya, Don Fang Jian. Episode berikutnya, Domain Siluman Rubah. Domain Siluman Rubah. Ada di mana kita, leluhur agung? Wei Sutua panik dan segera menghunus pedangnya sembari memperhatikan sekelilingnya. "Tetap berada di belakangku," sahut Fang Yuan menatap ke salah satu pohon bambu. "Keluarlah rubah tua," serunya dengan sudut bibir memancarkan seringai tipis. Wanita cantik dengan 9 ekor berwarna putih melangkah keluar dari balik pohon bambu. Sudut bibir wanita itu memancarkan seringai tipis menatap Fang Yuan. Wei Sutua terkejut dan berkata, "Wanita itu adalah pemilik rumah bordil. Untuk bisa tidur bersamanya maka perlu basis kultivasi minimal ranah immortal.
Fang Yuan mengerutkan keningnya. Perkataan Wei Sutua itu menandakan ia telah pernah meniduri siluman rubah cantik ini. Ara-ara. Ternyata itu kamu si tua Wei. Apakah kamu ingin aku peluk lagi? Siluman rubah pemilik rumah bordil tersenyum menggoda ke arah Wei Sutua. Namun, kini Wei Sutua menatap jijik ke arah pemilik rumah bordil. Cih. Kalau dari awal aku tahu kau adalah siluman maka aku tak rela menghamburkan uangku pada rubah terkutuk seperti kalian. Gerutunya. Kenapa? Kalau aku mau saja sih, tetapi aku sudah menikah sehingga tidak mungkin lagi menyentuh wanita lain hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh sehingga Wei Sutua kebingungan. Padahal awalnya ia mengira Fang Yuan sangat membenci para siluman makanya dirinya berpura-pura membenci siluman rubah itu. Siluman rubah keheranan sosok tampan ini masih bersikap tenang padahal ia berada dalam teknik terlarang miliknya, di mana ia menciptakan domain yang terpisah dari dunia dan dalam domain ini dirinya seperti dewa, kehendaknya adalah hukum di sini. Datanglah padaku, sayang. Goda siluman rubah menggunakan teknik pemikat. Wei Sutua meneteskan air liur dan tersenyum lebar menatap siluman rubah yang dalam benaknya kini menggambarkan sosok wanita cantik tidak mengenakan pakaian dan terbaring di atas ranjang. Wei Sutua merangkak seperti anjing mendekati siluman rubah. Tetapi Fang Yuan langsung menendang bokongnya sehingga Wei Sutua terjungkal menabrak pohon bambu. Wei Sutua menjerit kesakitan dan mengelus-elus bokongnya. Kemana perginya gadis cantik tadi? Gumamnya kebingungan. Sudut bibir siluman rubah memancarkan seringai tipis dan berkata, aku tak tahu trik apa yang kau lakukan sehingga bisa terbebas dari teknik ilusiku. Namun, itu barulah pembukaan saja dan bagian menariknya baru dimulai. Sungguh terlalu, bila dewa tampan bisa terkena teknik penggoda rendahan ini. Cibir Fang Yuan dalam benaknya. Siluman rubah menjentikkan jari tangannya dan tiba-tiba energi spiritual di sekitar mereka menghilang, bahkan mereka juga tidak merasakan energi spiritual di dantian mereka. Seperti sebelumnya, Fang Yuan tetap tenang yang membuat siluman rubah mengerutkan kening dan terlihat gugup. Mati! Teriak siluman rubah. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Pohon-pohon bambu di sekitar mereka melayang di udara dan ujungnya berubah menjadi runcing. Satu tarikan napas kemudian, seluruh pohon-pohon bambu itu melesat ke arah Fang Yuan dan Wei Sutua yang langsung bersembunyi di belakang punggung Fang Yuan. Bambu-bambu runcing tersebut menabrak tubuh Fang Yuan yang tetap berdiri kokoh dan menaruh kedua tangannya ke belakang. Dia tersenyum seolah-olah mengejek siluman rubah karena serangannya hanya menggelitik saja. Siluman rubah terkejut, wajahnya mengkerut masam dan segera mundur beberapa langkah karena takut Fang Yuan menyerangnya secara tiba-tiba. Di masa lalu dirinya sudah sering membunuh Rana Absolut Tegat dengan teknik terlarang miliknya ini dan ini pertama kalinya dirinya gagal mengalahkan lawannya. Pikirannya menjadi kacau memikirkan cara mengalahkan sosok tampan yang belum juga bergerak sejak tadi tersebut. Apakah masih ada trikmu yang lain? Ayo segera tunjukkan. Kalau tak ada lagi maka aku yang akan menamparkan bokongmu hehehe. Fang Yuan tertawa mengejek siluman rubah sembari mengangkat tangannya. Siluman rubah menggertakkan giginya dan segera melepaskan pakaiannya, kemudian merangkak ke arah Fang Yuan yang langsung terkejut melihat ulahnya itu. Tuan, silahkan hukum budak lemah ini,
tetapi tolong jangan bunuh aku." Siluman rubah menatap Fang Yuan dengan tatapan berbinar-binar. Fang Yuan menyeka mimisan yang keluar dari hidungnya, sedangkan Wei Sutua menutup wajahnya dengan telapak tangannya yang sela-sela jari tangannya direnggangkan agar tetap bisa melihat pemandangan menakjubkan tersebut. "Cepat kenakan pakaianmu dan mendekatlah agar aku bisa menghukummu dengan brutal, hahaha." Siluman rubah merinding mendengar ucapan Fang Yuan. Dengan terpaksa ia mendekati Fang Yuan setelah mengenakan pakaiannya. Telapak tangan Fang Yuan langsung berayun ke arahnya, sehingga siluman memejamkan matanya dan menarik napas panjang karena ia langsung membayangkan telapak tangan itu akan mendarat dengan keras di bokongnya. Namun, apa yang dibayangkan oleh siluman rubah tak terjadi. Yang terjadi justru sesuatu yang lebih menakutkan, karena tiba-tiba energi spiritualnya mengalir dengan deras ke arah telapak tangan Fang Yuan yang menempel di punggungnya. "Leluhur agung, apa yang kau lakukan?" tanya siluman rubah yang hanya bisa pasrah saja tanpa melakukan perlawanan. Energi spiritual yang ia serap dari ribuan lelaki itu menghilang dalam sekejap saja. "Ini adalah hukuman untukmu dan aku sedang menetralisir energi spiritual jahat dalam tubuhmu. Mulai sekarang, jangan lakukan lagi teknik terlarang itu dan jadilah wanita baik-baik." Sahut Fang Yuan tersenyum hangat, tetapi di dalam hatinya ia sangat senang sekali karena energi spiritual yang dimiliki siluman rubah setara dengan 3000 tahun berkultivasi. "Bagaimana kalau kau menjadi penatua di sekte Huayuan saja, ya? Aku tak akan memaksamu," katanya lagi sembari menjentikkan jari tangannya dan domain yang dibuat oleh siluman rubah langsung menghilang. "Nyonya." Para wanita penghibur mendekati siluman rubah yang terduduk dengan wajah pucat di depan Fang Yuan. "Aku tak apa-apa," sahut siluman rubah yang masih merasa kejadian ini seperti mimpi. "Apakah aku bisa membawa anak-anakku ini ke sekte Huayuan, leluhur agung?" tanyanya pada Fang Yuan. Seluruh wanita penghibur di sana sebenarnya adalah siluman rubah juga dan mereka adalah anak-anaknya hasil berhubungan dengan mangsanya para pria dengan basis kultivasi tinggi. "Tentu saja, ikuti aku dan Wei Sutua. Ubah tempat ini menjadi penginapan yang akan dikelola oleh sekte Huayuan," seru Fang Yuan berjalan keluar dari rumah bordil rubah malam. Episode sebelumnya, Rumah Bordil Rubah Malam. Episode berikutnya, Suling. Fang Yuan. Suling. Fang Yuan tidak menyangka siluman rubah ternyata memiliki 70 anak dan cucu serta ada 10 ranah Chaos Ancient God di antara mereka dan 20 ranah immortal. Anak-anak dan cucu-cucu dari siluman rubah ini akan menjadi tulang punggung sekte Huayan di masa depan. Belum lagi Fang Yuan juga berencana membuat Jenderal Kera Emas akan bekerja sama dengan sekte Huayan sepeninggalannya nanti, sehingga sekte-sekte dan klan besar tidak berani mengusik sekte Huayan. "Bolehkah aku bertanya, leluhur agung? Kenapa Anda menjadikan aku sebagai penatua sekte Huayuan? Dan sebelumnya aku belum memperkenalkan diri, namaku adalah Suling," kata siluman rubah yang mengikuti Fang Yuan menuju kediaman pemimpin kota. Para penduduk kota Hua terpesona melihat kecantikan Suling dan anak-anaknya sehingga mereka menjadi tontonan para penduduk. Untuk menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk semua orang dibutuhkan sebuah kekuatan besar, sahut Fang Yuan sembari melambaikan tangan pada gadis-gadis cantik yang memuji ketampanannya.
Bukankah leluhur agung sudah kuat? Bahkan Anda dapat mengalahkan Jenderal Siluman Wu Biao dan Jenderal Kera Emas dengan mudah. Su Ling bertanya lagi. Sekuat apapun aku maka aku tak akan dapat menciptakan sebuah kedamaian seorang diri. Tak ada manusia yang sempurna. Untuk memperoleh pedang yang kuat dibutuhkan pandai besi yang handal dan juga besi yang bagus yang ditambang oleh penambang, sahut Fang Yuan memberikan perumpamaan. Terus, apalagi? Ya, pokoknya begitulah. Kamu harus mengerti, jangan menyela lagi. Fang Yuan tersenyum hangat. Su Ling menganggukkan kepala karena ia sudah memahami apa yang dikatakan oleh Fang Yuan. Dia juga tidak menyangka leluhur Sekte Huayan dari 1000 tahun yang lalu masih hidup. Sayang sekali di masa lalu mereka tak pernah bertemu karena saat itu ia masih bayi rubah mungil yang berkeliaran di hutan abadi. Begitu melihat Fang Yuan memasuki kediaman pemimpin kota Hua, Wei Ho langsung tersenyum cerah dan segera menyambut kedatangannya bersama Don Fang Jian yang telah memahami apa yang terjadi pada dirinya. Don Fang Jian masih merasa apa yang terjadi saat ini seperti mimpi indah dan dirinya berulang kali menamparkan wajahnya sendiri untuk memastikan apa dirinya sedang bermimpi atau tidak. Aku telah membawakan pemimpin kota Hua yang leluhur agung inginkan. Seru Wei Ho. Beliau ini adalah Don Fang Jian, sarjana baik hati yang dipenjarakan oleh klan Don Fang karena selalu terdepan dalam membela keadilan. Katanya dengan bangga. Don Fang Jian hanya bisa tersenyum masam karena ucapan Wei Ho itu terlalu dilebih-lebihkan, dia merasa dirinya tidaklah sebaik itu. Fang Yuan menatap Don Fang Jian dengan seksama mulai dari kepala hingga ke ujung kaki, sehingga Don Fang Jian dan Wei Ho kebingungan. Leluhur agung ini sedang mencari sarjana atau gadis dari rumah bordil, mengingat seluruh wanita dari rumah bordil rubah malam sedang mengikutinya. Tampangmu terlihat pas-pasan saja tetapi aku merasa kamu sangat baik. Jadi, selamat kamu akan menjadi pemimpin kota Hua yang dilindungi langsung Sekte Huayan. Apabila ada bandit-bandit atau preman busuk yang ingin mengacau di kota Hua maka laporkan saja pada Sekte Huayanku dan mereka akan melenyapkan parasit itu. Kata Fang Yuan sembari menepuk-nepuk pundak Don Fang Jian dan tersenyum lebar. Don Fang Jian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih leluhur agung, aku akan berusaha dengan keras untuk mensejahterakan penduduk kota Hua. Baiklah, mulailah bekerja. Kami akan meninggalkan kota Hua dan akan merebut kota-kota lainnya di seluruh wilayah barat ini. Sahut Fang Yuan. Komandan Ho. Kumpulkan semua anggota, kita berangkat sekarang. Namun, tiba-tiba bawahan Wei Ho ranah alam utusan dewa memasuki kediaman pemimpin kota Hua dengan napas tersengal-sengal dan ekspresi wajahnya tampak panik. Gawat leluhur agung. Faksi iblis yang berada di seluruh kota-kota yang belum kita serang telah melakukan serangan gabungan kemari. Mereka kini berada di gerbang selatan. Seru ranah alam utusan dewa tersebut. Fang Yuan terkejut mendengarnya, padahal dia sudah sengaja menyebarkan informasi kalau leluhur agung dari Sekte Huayan adalah ranah absolute God dan mengalahkan 2 jenderal faksi iblis, tetapi pihak musuh tetap nekat melakukan penyerangan. Fang Yuan merasa ini juga merupakan sebuah keberuntungan karena ia tak perlu menjelajahi wilayah barat dunia Tianzun yang cukup luas ini. Tetapi bila ia bertindak lambat maka para penduduk kota Hua akan terdampak oleh serangan faksi iblis tersebut.
Evakuasi penduduk dari dekat gerbang selatan. Seru Fang Yuan. Aku akan menangani mereka. Katanya lagi tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Dalam sekejap saja, Fang Yuan telah mencapai gerbang selatan. Dia mengerutkan keningnya karena puluhan kultivator yang menjaga gerbang itu telah dibunuh oleh faksi iblis dan mereka sudah masuk ke dalam kota sejauh 200 langkah. Namun, mereka langsung berhenti saat melihat sosok Rana Absolute God tiba-tiba melayang 30 tombak dari permukaan tanah. Anggota faksi iblis bertubuh besar, perut buncit dan bergigi emas dengan kapak besar yang ia pikul di atas pundaknya langsung terbang mendekati Fang Yuan. Sudut bibirnya memancarkan seringai lebar dan berkata, "Apakah kau yang disebut leluhur agung itu? Kenapa tampangmu terlihat cantik dan lemah?" Fang Yuan mengerutkan keningnya, bagaimana bisa dewa tampan seperti dirinya dikatakan cantik? Ini merupakan sebuah penghinaan. Hahaha. Lihatlah wajahnya menjadi masam seperti anak gadis yang merajuk karena tidak mendapatkan perhatian kekasihnya. Ejek anggota faksi iblis itu tertawa terkekeh-kekeh dan ribuan anggota faksi iblis lainnya ikut menertawakan Fang Yuan yang langsung menghela napas panjang. Fang Yuan menengadah menatap langit sembari berpikir hukuman apa yang layak untuk babi besar di depannya ini. Namun, pria besar itu malah mengartikan kalau Fang Yuan saat ini sedang ketakutan sehingga membuatnya semakin mengejek dan menghina leluhur agung sekte Huayan tersebut. Episode sebelumnya, Domain Siluman Rubah. Episode berikutnya, Bai Jie. Fang Yuan, Bai Jie, Saudara Bao Jie. Apakah Lingyaner boleh bergabung? Mencabik-cabik wajah cantik itu. Dia sungguh menggemaskan sekali. Ye Lingyan, Rana Absolute God dari faksi iblis, berkata sembari menyeringai jahat menatap Fang Yuan dan melakukan gerakan mencakar, "Aum." Ye Lingyan menirukan suara auman harimau. Bao Jie tertawa terkekeh-kekeh karena Ye Lingyan mengolok-olok pemuda tampan yang mengaku leluhur pertama sekte Huayan di hadapannya tersebut. Jangan menganggap remeh pemuda cantik ini. Dia adalah leluhur agung, hahaha. Bao Jie kembali tertawa terkekeh-kekeh sembari memegang perutnya karena ia sebenarnya sengaja mengolok-olok Fang Yuan. Tapi, cukup kapak besar ini saja yang akan mengubah wajah cantik itu menjadi pria sesungguhnya. Ejeknya lagi. Ye Lingyan tertawa terkekeh-kekeh mendengar olok-olokan Bai Jie dan segera mengangkat tangannya sebagai tanda agar seluruh anggota faksi iblis lainnya segera mundur, karena pertarungan antar Rana Absolute God itu sangat mengerikan. Itu dapat menghancurkan gunung dan melenyapkan kota. Ye Lingyan dan anggota faksi iblis mundur sejauh 1 mil. Kini hanya Bao Jie dan Fang Yuan saja masih melayang di atas kota Hua, sementara penduduk kota Hua juga telah dievakuasi oleh Su Ling dan mantan anggota faksi iblis yang kini menjadi budak Fang Yuan. Ekspresi wajah Fang Yuan sangat masam sekali, wajahnya mengkerut karena terus diolok-olok oleh Bao Jie. Fang Yuan masih bingung memikirkan hukuman apa yang cocok untuk pria gemuk bertubuh besar dengan gigi emas di depannya ini. Fang Yuan menghela napas panjang dan menengadah menatap langit. Apakah babi gila ini kucincang saja dan kujadikan makanan siluman kera? Gumamnya. Bao Jie yang telah menghunus kapak besarnya mengerutkan keningnya karena pemuda di depannya itu terus melamun sejak tadi, seolah-olah dirinya ini tidak dianggap ada saja. "Hei,
Cantik. Kau membuatku jengkel saja. Rasakan bilah kapak ini. Umpat Bao Jie melesat ke arah Fang Yuan sembari mengayunkan kapak besarnya. Niat pedang tiba-tiba muncul di genggaman tangan Fang Yuan. Bilah kapak besar Bao Jie berbenturan dengan niat pedang Fang Yuan itu dan keduanya sama-sama terhempas beberapa langkah. Bao Jie dan Fang Yuan terlihat sama-sama terkejut dengan kekuatan lawan mereka. Menarik sekali, babi sialan ini ternyata Rana Absolute God yang sangat kuat. Pikir Fang Yuan tersenyum lebar. Kalau dia bertemu Bao Jie di benua tengah maka pertarungan mereka ini bisa berlangsung berhari-hari. Karena kekuatan Bao Jie ini setara dengan leluhur klan Xiao atau siluman kuat di benua siluman. Bao Jie memasang kuda-kuda bela diri dan mengalirkan lebih banyak energi spiritual ke kapak besarnya. Dia kini bertarung dengan serius dan tidak berani lagi meremehkan kekuatan lawannya, karena ia merasa pemuda di depannya ini sangat kuat. Sebab mampu menangkis senjata roh kelas surga hanya dengan niat pedang saja. Gerakan kedua jurus kapak hantu melahap jiwa. Bao Jie kembali melesat ke arah Fang Yuan, dan dari bilah kapak besarnya muncul siluet tengkorak kepala manusia yang membuka mulutnya lebar-lebar. Bersiap menelan musuh di depannya. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Fang Yuan mengayunkan niat pedangnya ke arah depan, kemudian siluet naga api melesat dari bilah niat pedangnya. Bai Jie sedikit terkejut karena siluet naga api itu sangat besar sekali. Itu mirip dengan naga asli dan ia yakin Fang Yuan pasti telah menghabiskan banyak energi spiritual untuk membentuk siluet naga api itu. Sudut bibir Bai Jie memancarkan seringai tipis, dalam benaknya ia berspekulasi kalau ia berhasil menahan serangan ini maka serangan keduanya tidak akan mampu ditangkis oleh Fang Yuan lagi, karena Fang Yuan tidak memiliki energi spiritual yang memadai lagi untuk melakukan serangan balik. Bai Jie berhenti melesat 10 langkah dari Fang Yuan. Dia menebas siluet naga api dengan kapaknya yang mengeluarkan siluet tengkorak kepala manusia tersebut. Ledakan besar menghancurkan area di sekitar mereka saat siluet tengkorak kepala manusia dan siluet naga api berbenturan. Bai Jie terpaksa mundur 20 langkah menghindari ledakan itu. Saudara Bai Jie, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membantumu melawan dia. Ye Lingyan berteriak dari kejauhan, dia kini khawatir Bai Jie tidak sanggup melawan pemuda tampan yang masih bersikap tenang di saat Bai Jie menyerangnya. Jangan-jangan pemuda itu benar-benar leluhur pertama Sekte Huayan. Kalau dugaanku itu benar maka aku takut hanya Tuan Gu Bei yang mampu melawannya. Gumamnya berspekulasi. Bai Jie tersenyum lebar dan mengangkat tangannya. Aku baik-baik saja, sahutnya. Tadi itu baru pemanasan saja. Perhatian baik-baik saudari Ye Lingyan. Aku akan mengubah wajah cantik pemuda itu menjadi pria yang sesungguhnya, hahaha. Bai Jie tertawa terkekeh-kekeh. Karena ia yakin Fang Yuan sudah tak memiliki energi spiritual yang memadai lagi untuk menahan serangannya. Dengan percaya diri tinggi, Bai Jie melesat ke arah Fang Yuan. Dari bilah kapaknya muncul puluhan tengkorak kepala manusia, karena ia menggunakan gerakan ketiga jurus kapak hantu melahap jiwa. Jangan sampai menangis terseduh-seduh pemuda cantik. Paman ini akan melukis wajahmu dengan lembut, hahaha. Bai Jie kembali mengolok-olok Fang Yuan sembari mengayunkan kapak besarnya ke arah wajah Fang Yuan. Suling, Wei Ho, Wan Yunseng,
Wei Sutua, Don Fang Jian dan anggota faksi iblis yang telah menjadi budak Fang Yuan langsung panik melihat tuan mereka itu akan dilahap oleh serangan kapak dari Bai Jie. Bila leluhur pertama sekte Huayan itu mati, maka mereka juga pasti akan dilenyapkan oleh Bai Jie yang terkenal memiliki sifat yang paling brutal dan kejam di faksi iblis. Su Ling ingin membantu Fang Yuan melawan Bai Jie, tetapi jarak di antara mereka terlalu jauh sehingga teknik domain ruang miliknya tak bisa menjangkau posisi Fang Yuan. Leluhur agung mundur. Su Ling dan yang lainnya berteriak agar Fang Yuan menghindari serangan kapak besar Bai Jie. Hai semua. Babang tampan hadir lagi, maaf ya, lama tak bisa update lagi karena setelah saya sakit demam dan batuk selama seminggu, tiba-tiba gendang telinga saya juga ikutan sakit dan berdengung-dengung seperti suara jangkrik. Itulah sebabnya saya tidak update cukup lama karena penyembuhannya sangat lama juga. Walaupun tidak sakit lagi, suara berdengung kayak suara jangkrik masih ada, tapi tak separah kemarin-kemarin. Episode sebelumnya, Su Ling. Episode berikutnya, Rana Absolute God yang sangat kuat.